Nona, maaf ya. Ini adalah area makan untuk staf senior. Staf biasa makan di sana. Tidakkah kamu lihat di sana ramai? Tidak ada tempat? Di sini tidak ada orang. Kenapa tidak bisa makan di sini? Ini peraturan perusahaan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan apa itu? Kalian staf senior ini setiap hari hanya bisa mengatur kami. Staf junior seperti kami. Bahkan untuk makan saja. Kami masih harus menerima diskriminasi dari kalian. Dia benar. Nona Tang, apa kabar? Kamu tidak perlu urus ini. Makan saja. Tapi ini peraturan perusahaan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang suka ikut campur. Kakak Minna, sudahlah. Aku akan makan di sana saja. Tidak APA. Kita makan di luar saja. Kamu yang suka ikut campur. Bantu kami membereskan ini. Ayo pergi. Kakak Minna, tidak usah. Tidak apa-apa. Temani aku saja. Ya, XINRU. Kamu bilang ingin masuk ke grup Dashan, kenapa tidak bilang padaku? Aku bisa bilang ke departemen personalia. Kakak Minna, aku keluar dari perusahaan Jinhui masuk ke grup Dashan. Karena aku merasa perusahaan ini bisa memberikan platform yang lebih baik. Jadi aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri. Langkah demi langgap meraih kesuksesan, bukan mengandalkan koneksi. Tidak meminta bantuanmu, kamu tidak marah kan? Tentu tidak. Tapi kamu masak juga kenal Hibang Minglan. Dan ayahku? Mereka hanya memberiku tiket masuk. Bagaimana setelah masuk? Itu urusanku sendiri. Itu juga benar. Apakah kamu merasa aku terlalu naif dan kekanak-kanakan? Sedikit sih. Tapi itu juga bagus. Di dunia ini, pasti ada orang seperti kamu. Ayahku paling suka orang seperti kamu. Dia sering bilang, anak muda sekarang yang mengandalkan usahanya sendiri sangat sedikit. Benarkah? Aku ingat. Saat perusahaan merayakan ulang tahun kelima, kamu membantu perusahaan Minglang. Ayahku sangat terkesan padamu. Kenapa dia membuatmu mulai dari staf dasar? Tidak tahu, mungkin Pak Tang ingin melatihku lebih lagi. Saya rasa ini ada hubungannya dengan Minglang. Apa hubungannya dengan dia? Kamu tidak tahu hubungan antara Minglang dan ayah saya. Selalu tidak baik, ayah saya tahu. Kamu datang dari perusahaan Minglang, jadi sengaja menyulitkanmu. Benarkah? Tidak masalah, asalkan saya mau berusaha. Tang Zong pasti akan mengakui saya. Kamu benar-benar naif. Apa yang kamu lakukan sekarang? Berusaha sekeras apapun tidak ada gunanya, memfotokopi dokumen. Bisa mengembangkan kemampuan apa? Saya tanya kamu. Kamu ingin berkembang sampai sejauh apa di grup Dashan? Kalau saya bilang, kamu tidak boleh menertawakan saya. Bilang saja. Saya ingin seperti kakak Minna. Menjadi wanita kuat di industri ini. Kamu punya ambisi yang besar. Hanya saja tidak tahu apakah bisa terwujud. Pasti bisa, kamu masih sangat muda. Banyak kesempatan, lakukan yang terbaik. Kalau begitu, kamu harus benar-benar mengajari saya. Tergantung situasi. Lee Sin-ru, hancurkan ini. Tapi direktur, mesin penghancur dokumen rusak tadi. Saya tidak bisa menghancurkan dokumen. Pakai ini saja, kamu harus mengurus dokumen ini dengan baik. Kalau bocor, kamu akan dalam masalah besar. Direktur, kamu mau saya pakai ini untuk menghancurkan dokumen? Kamu jelas-jelas menyulitkan saya. Saya seorang direktur, menyulitkan kamu, asisten kecil seperti ini. Apa untungnya buat saya? Kamu yang bilang mesin penghancur rusak, baru saya pikirkan cara ini. Untuk membantumu. Kamu malah bilang saya mengincarmu. Apakah ini membantu saya? Tumpukan dokumen ini. Kamu mau saya pakai ini untuk menghancurkan? Sampai kapan? Kalau bukan menyulitkan saya, apa lagi? Kamu bilang begitu semakin tidak benar. Saya terhadap semua karyawan di sini. Sama Rita. Meskipun kamu adalah orang yang diundang oleh Tang Zong, saya tetap memperlakukanmu sama. Peraturan departemen kita adalah, pekerjaan hari ini harus selesai hari ini. Kamu baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan membebani departemen. Mengundurkan diri secara otomatis, boleh kan? Kamu adalah orang yang diundang oleh Tang Zong. Ada apa? Kamu bisa bilang jelas padanya. Saya tidak punya hak untuk menyetujui pengunduran dirimu. Kamu bisa bilang jelas pada Tang Zong. Pak Tang pergi kemana? Lagi-lagi kamu, Pak Tang hari ini tidak ada. Dia baru saja keluar. Dia pergi mana? Saya ada urusan penting dengannya. Maaf, saya tidak bisa memberitahumu. Saya benar-benar ada urusan penting dengan Pak Tang. Maaf, saya benar-benar tidak bisa memberitahumu. Kamu pulang dulu saja. Hey, Pak Tang pergi main golf. Dia mungkin akan kembali sore ini. Oke, saya akan sampaikan kepadanya. Oak, bye. Kamu bilang Lau Sang ini. Tidak bilang cepat, tidak bilang lambat, sekarang bilang, tidak bisa kan? Kita semua sudah ganti baju. Menurutku, bagaimana kalau kita batalkan saja, kita janji lain kali. Tidak bisa. Sudah susah-susah menyisihkan waktu satu hari ini. Kapan lagi ada waktu luang, tidak tahu kan? Sepertinya Bos Ju hari ini sudah siap-siap. Halo, ada yang bisa saya bantu? Maaf sekali, halo. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya karyawan dari grup Dashan. Saya datang mencari bos kami, Tang Jin. Tolong tunjukkan kartu anggota, kami hanya melayani anggota. Saya benar-benar ada urusan penting dengannya.
Lihat, ini kartu identitas kerja saya. Saya tidak mau membuat masalah. Maaf, tanpa kartu anggota, kami benar-benar tidak bisa membiarkanmu masuk. Saya ingin memberitahu bos kami sesuatu yang sangat penting. Kalau sampai terlambat, bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Bukan kamu atau saya yang bisa menanggungnya. Dan kalau bos kami menyelidiki, mungkin pekerjaanmu juga tidak aman. Kita berdua sama-sama karyawan, kenapa harus membuat bos marah? Biarkan saya masuk, saya janji tidak akan membuat masalah untukmu. Tolong ya. Tidak mungkin, kita berdua pasti bisa menang. Pak Tang, Kenapa kamu datang? saya ada urusan penting untuk dibicarakan denganmu. Pak Tang. Ini siapa? Karyawan saya. Ada apa? Kita bicara di kantor saja. Ya, Pak Tang. Nona, kamu bisa main golf? Golf. Dia bahkan belum pernah pegang stick golf. Bisa tidak? Tidak bisa. Lihat, kamu tidak percaya padaku, aku bilang dia tidak bisa. Tidak bisa tidak masalah, aku paling ahli mengajar orang main golf. Ganti baju dulu, aku ajari kamu. Tidak masalah. Aku bilang, datanglah seorang gadis cantik seperti ini. Untuk menambah warna bagi kita. Ini bagus kan? Kamu bisa? Belum pernah mencoba. Justru karena belum pernah main, itu lebih baik. Belum pernah main bola. Tidak ada banyak kebiasaan buruk, lebih mudah diajar. Aku akan jadi guru pertamamu. Pelayan, ganti baju untuk gadis cantik ini. Kita akan main bola. Baik, Tang. Kamu tidak keberatan kan? Kenapa aku harus keberatan? Hari ini Ju sangat bersemangat. Tentu saja aku akan membantu. Baiklah. Bagaimana denganmu? Semua sesuai perintah Tang. Pergi ganti baju. Baik, tunggu sebentar. Nona, silakan ke sini. Tang. Karyawan yang kamu cari ini sangat cantik. Lain kali, aku harus sering-sering ke perusahaanmu. Kamu memang pemegang saham perusahaan, ya? Pergi ke sana itu hal yang mudah. Baik. Sepakat. Baik. Bos Ju ini adalah pemegang saham yang sangat penting di perusahaan kita. Jangan sampai membuatnya marah. Tang, hari ini aku datang untuk mengundurkan diri. Kamu benar-benar tahu memilih waktu. Rupanya aku meremehkanmu. Aku masuk ke grup dahsyat untuk belajar dari Tang. Tapi kamu malah menempatkanku di departemen kecil. Sebagai asisten serbaguna. Karena tidak bisa belajar apa-apa, aku memutuskan untuk mengundurkan diri lebih awal. Dan pindah ke perusahaan lain. Baiklah, hari ini aku akan melihat kemampuanmu. Aku akan menyetujui syaratmu. Tenang Tang, aku akan membuktikan kepada mereka. Kekuatan kita. Kenapa kalian lambat sekali? Cepatlah. Tang, lihatlah. Bos Ju, aku tidak bisa apa-apa. Bisakah kamu mengajarku? Baik, pegang ini. Lihat. Dia hari ini sangat bersemangat. Sampai mengajari orang lain, memang sangat bersemangat. Kesini. Baik. Santai, lihat bolanya. Sudah lihat. Pukul. Kena Bos Ju. Beneran bisa kena bolanya ya? Sekarang udah jago banget, bikin dia semangat ngajarin beberapa pukulan lagi. Ya loh. Boleh aku panggil kamu Master? Tentu saja, aku senang banget. Kalau gitu Master, kita latihan lagi ya. Oak. Lao Tang Lao Chen. Aku ngajarin muridku dulu. Sebentar lagi ngobrol sama kalian, gak masalah kok. Oak, tenang aja. Lihat deh Bos Ju, hari ini kelihatan senang banget. Cewek di perusahaan kalian ini gak biasa, cuma beberapa kali udah bisa bikin dia seneng banget. Mungkin.
Halo. Gak jadi pergi. Tunggu dulu. Suaramu kenapa serak gitu? Sakit ya? Bicaranya besok aja ya. Aku tutup dulu. Shinru, Ada apa? kamu di mana? Aku jemput ya. Aku gak apa-apa. Cuma flu aja. Gak ada masalah besar. Ternyata sakit. Kamu gak bisa jaga diri sendiri kalau jauh dariku. Kamu ngomong apa sih? Gak ngerti. Kamu udah minum obat belum? Udah, kamu bisa nggak nemuin rumahku? Tenang aja, nyari alamat itu ahlinya aku. Sakit. Kamu gak beres, campur-campur obat gitu. Apa sih? Kalau sakit jangan sembarangan minum obat, aku bawa obat flu buat kamu. Sebentar lagi minum, pasti langsung sembuh. Ada apa? Demamnya parah juga ya. Tapi mungkin ini baik juga, biasanya cerewet banget. Cerewet kayak burung kecil, nggak berhenti-henti. Sekarang diam aja. Parah banget ya. Kamu tidur di kamar mana? Aku gendong kamu istirahat ya. Kamu istirahat dulu. Aku cari apa yang bisa dimasak buat kamu, oke? Enak banget. Kamu emang jago. Bercanda? Kalau aku yang masak pasti enak. Aku kasih tahu, aku nggak ada waktu. Kalau ada waktu, pasti lebih enak dari ini. Jadi sekarang kamu adalah playboy yang jago masak. Pernah dengar ada yang memuji playboy yang bisa masak? Sudah turun demamnya. Shinru. Jangan tinggalkan aku. Aku takut. Gak apa-apa. Jangan takut. Aku di sini. Aku akan menemanimu.
Kamu nggak perlu cuci lagi. Kenapa? Kamu nggak mau pecat aku, kan? Bukan nanti, tapi kerja di pantry ini. Kamu nggak perlu lakukan lagi. Terus aku ngapain? Ikut aku. Asisten manajer. Benar, Pak. Iya, hari ini kamu akan dipindahkan. Bekerja di samping Pak Tang. Sulit dipercaya. Ayah, kamu baru beberapa hari di perusahaan ini. Sudah mendapat perhatian khusus dari perusahaan. Kali ini Pak Tang sendiri yang memerintahkan untuk mempromosikanmu. Kamu harus bekerja dengan baik di sana. Jangan lupa kasih tahu Pak Tang yang baik-baik. Mengerti, Pak? Nggak ganggu kamu lagi. Aku mau kerja. Oke. Pak Lee, ini kantor Anda. Terima kasih. Kak Mingna. Kamu keluar dulu, oke? Gimana? Suka? Aku suka. Terima kasih, Kak Mingna. Nggak usah sungkan, ini memang hakmu. Kantorku di sebelah, kalau ada apa-apa bisa cari aku. Oke, aku tahu. Kamu sibuk dulu, aku mau ke sana. Halo. Pak Lee, direktur mau ketemu, tolong ke kantor. Oke, aku tahu. Terima kasih. Mei Suk, Pak Tang, Anda cari aku? duduk dulu. Bagaimana? Puas dengan lingkungan kerja barumu? Sebagai asisten, menurutku ini lebih baik daripada asisten kantor sebelumnya. Terima kasih, Pak Tang, telah memberikan saya kesempatan ini. Saya pasti akan berusaha keras. Tidak perlu berterima kasih, kesempatan itu harus diraih sendiri. Dengan kesempatan ini, kamu harus belajar menghargainya. Ya, saya juga merasa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Saya pasti akan berusaha keras untuk meraihnya. Saya merasa ada semangat dalam dirimu. Untuk mencapai tujuanmu, kamu akan melakukan APA saja tanpa takut mengorbankan segalanya. Sekarang ini, anak muda benar-benar sulit melakukan hal ini. Terutama kalian para wanita, lebih mudah terbawa perasaan. Tapi menurutku kamu bisa, kamu memang orang yang saya kagumi. Kamu benar-benar seperti saya saat muda. Pak Tang bercanda saja. Saya tidak pantas dibandingkan dengan Anda. Tentu saja. Jalan hidupmu masih panjang. Bagaimana jalan itu ditempuh, sejauh apa, sebaik apa, itu tergantung padamu. Saya akan menjadikan Pak Tang sebagai tujuan belajar saya. Harus belajar dari saya? Kalau begitu, pelan-pelan saja belajarnya. Maaf, ini adalah area makan khusus staf senior. Kenapa kamu lagi? Aku bilang kamu ini kok tidak ingat-ingat. Sekarang Nona Lee adalah asisten khusus saya. Dia sebenarnya berhak makan di sini. Kamu enggak baik-baik. Maaf, saya akan ingat. Terima kasih, Kak Mingna. Tidak perlu berterima kasih, abaikan saja mereka. Kedepannya, selama saya ada, siapa yang berani mengganggumu? Tapi ngomong-ngomong, setelah kamu naik jabatan ini, kamu harus lebih memperhatikan pakaianmu. Karena dulu saya tidak pernah bekerja di perusahaan besar. Tidak punya banyak pakaian yang layak. Sekarang sudah berbeda dengan dulu, kamu sekarang wakili. Saya, Tang Mingna, dari grup Gunung. Berpakaian seperti ini tidak boleh. Tapi setelan itu harganya bisa mencapai ribuan. Saya belum menerima gaji, mungkin nanti saja setelah gajian. Tunggu apa lagi? Saya ini seorang manajer umum. Tidak bisa menyelesaikan hal kecil seperti ini. Ayo, apalagi, sekarang saya akan mengajakmu belanja pakaian. Tapi kita masih ada rapat siang ini. Tidak apa-apa, nanti saya akan telepon Shanshan. Suruh dia ganti waktu saja. Ayo pergi. Lihat, Sakatidak. Ini juga lihat. Ini kurang. Dan dua ini juga. Baik. Ada ini juga. Banyak sekali.
Mingna, bagus nggak? Nah, baru kelihatan seperti asistennya Tang Mingna. Terima kasih ya Kak Mingna, hari ini bikin kamu keluar uang. Aku akan traktir kamu lain kali. Nggak apa-apa, kamu tunggu sebentar. Oh, Hello. Aku lagi jalan-jalan sama Xian Ru. Oke. Kalau gitu kita berangkat ya. Ayo pergi. mau kemana? Macon, Kak Mingna, aku sekarang nggak bisa traktir kamu makan mewah. jangan-jangan kamu kira aku mau manfaatin kamu ya? Ini Gao Hao yang ngajak aku makan. Dia nggak kita lagi bersama, jadi dia ajak kita pergi bareng. Mending kalian berdua aja yang pergi kencan. Aku nggak mau jadi lampu, nanti malah awkward. Nggak usah takut, makin banyak orang makin seru. Nggak baik deh, aku kan nggak terlalu kenal sama Gao Hao. Nggak apa-apa, kalian kan udah kenal. Dia kan pernah motret kamu diam-diam. Lagi pula, sekali kenal dua kali akrab, lama-lama juga biasa kok. Ayo pergi. Kalau baju-baju ini, Taruh di sini dulu, nanti kita ambil lagi setelah makan. ayo pergi. Tempat APA ini kotor dan jelek banget. Shinru, lihat ini apa sih? Jijik banget. Mungkin makanannya enak. Kamu datang, duduk. Gao Hao, kamu ini beneran deh. Kenapa pilih tempat kayak gini buat makan? Meskipun tempatnya kecil, tapi enak. Tapi aku nggak mau datang ke sini. Kamu ngapain sih? Kamu sengaja ya? Maaf, Kamu bisa nggak hati-hati? Kak Mingna, sudahlah. Maksudnya sudahlah. Baju aku ini mahal loh. Kotor ya cuci aja nanti. Ngapain teriak-teriak gitu? Aku teriak-teriak apa sih? Kak Mingna, kita makan aja, nanti makanannya dingin. Gao Hao, Aku nggak nafsu makan. Kamu ini ngapain sih? Cuma makan aja kok. Kenapa nggak bisa makan? Harus makan yang mahal. Warung kecil juga enak kok. Gao Hao, kamu selalu menyusahkan diri sendiri. Padahal bisa makan enak, kenapa makan yang jelek-jelek ini? Aku tidak menyusahkan diri sendiri. Aku memang suka makan ini. Kamu saja yang sudah terbiasa hidup mewah. Kak Mingna, Gao Hao juga tidak salah. Makanan ini enak, coba kamu makan. Aku tidak mau makan, sudah kenyang karena marah. Kalau gitu, aku juga tidak makan. Kak Mingna, tunggu aku. Kamu bilang aku benar kan? Hidup enak apa salahnya? Aku tidak bilang hemat itu buruk, tapi setiap orang punya gaya hidup masing-masing. Kenapa dia tidak bisa? Berubah sedikit untukku. Benar, kamu sendiri bilang, setiap orang punya gaya hidup masing-masing. Kalau dua orang bersama, harus saling mengalah. Kak Mingna, jangan marah lagi. Aku tidak ingin dia berubah banyak untukku. Aku hanya berharap kita bisa sedikit lebih dekat. Kamu tidak tahu, ayah ingin dia masuk ke grup Dashan. Jamal Menelak. Apa dia ingin bersembunyi di studio foto itu selamanya? Kamu bilang apa? Ingin Gao Hao masuk ke grup Dashan. Benar, sekarang kita sudah jadi satu keluarga. Ayah ingin dia masuk membantu Jamal Menelak. Dia menolak. Kamu tahu dia bilang apa ke ayah? Dia bilang dia ingin hidup sederhana. Apa yang dia pikirkannya? Banyak orang berusaha mati-matian masuk grup Dashan. Dia malah langsung menolak. Mungkin dia tidak suka dengan intrik di dunia bisnis. Kamu juga tahu ini berbeda dengan pekerjaannya yang dulu. Dulu dia adalah seorang dokter. Pasti ada sedikit kesombongan. Tapi kali ini ayah yang meminta dia masuk grup Dashan. Ini sangat langka. Ayah pasti merasa dia punya kemampuan. Orang seperti ayah pasti ingin menyimpan seseorang yang bisa membantunya. Benarkah? Gao Hao itu keras kepala, bikin kesal. Kebetulan sekali. Kebetulan, perusahaan kami berencana membeli tanah di sekitar sini. Jadi datang untuk melihat. Sebenarnya perusahaan punya mobil, tapi aku ingin naik taksi sendiri. Jadi gak bisa pesan mobil buat pulang. Kamu gimana? Aku datang buat ketemu adikku. Adikmu? Dia salah satu orang di foto keluarga aku. Kamu dekat banget sama adikmu ya? Dia orang yang sangat penting buat aku. Dulu, apapun yang ada di hati aku, pasti aku ceritain ke dia. Sekarang juga masih sama. Setiap kali aku nemuin masalah yang gak bisa aku selesain, dia selalu ngasih petunjuk buat aku. Kamu lagi ada masalah yang gak pasti ya? Enggak kok. Ngomong-ngomong, kamu ada waktu buat makan bareng gak? Boleh, kemarin aku sakit. Untung ada kamu yang nemenin. Aku belum sempat ngucapin terima kasih, hari ini aku yang traktir. Oke deh.
Ayo jalan-jalan. Segini aja, makasih ya. Oke, tunggu sebentar. Banyak banget ya. Kerja di perusahaan besar emang beda, gaya udah berubah. Apa? Aku bilang mau traktir kamu makan, pasti harus yang oke dong. Kalau bukan karena siang ini masih ada kerjaan, kita bisa minum-minum. Minumnya lain kali aja, aku yang traktir. Tapi aku minta kamu jangan mabuk lagi ya. Kayaknya kamu berkembang bagus di Gunung Grup ya. Jangan terlalu keras kerja sampai capek sendiri. Gak keras kerja gak bisa, kerja di Gunung Grup beda banget sama di Jinhui Company. Sangat berbeda. Bisnis dua perusahaan itu beda, pasti beda lah. Pelan-pelan aja, nanti juga terbiasa. Bukan itu yang aku maksud. Maksud aku agak bingung sama ayah kamu, Pak Tang. Gimana maksudnya? Awalnya aku kira kalian berdua pasti banyak kemiripannya. Tapi ternyata, kalian berdua orang yang sangat berbeda. Bedanya gimana? Pak Tang itu orangnya gak pernah nunjukin perasaannya. Di depan orang lain. Sama karyawan juga sangat tegas. Jadi setiap hari kerja kayak perang aja. Tapi meskipun gitu, kita juga gak tahu apakah Pak Tang bakal puas atau enggak. Tapi kamu beda. Kamu meskipun kelihatannya santai dan kayak playboy, tapi kamu kerja serius. Sama karyawan juga baik, punya rasa kemanusiaan. Gak nyangka kamu ngasih penilaian setinggi itu ke aku. Ngomong-ngomong, bisakah kamu ceritain tentang Pak Tang? Kerjain aja tugasmu, ngapain cari tahu tentang dia? Aku juga pengen kerja dengan baik, tapi harus kenal dulu sama bosnya. Baru bisa kerja dengan baik, bantu dong. Oke, kamu mau tahu apa? Aku pengen tahu gimana sifat Pak Tang. Gimana caranya biar dia ngakuin aku? Sifat seseorang itu terbentuk dari lingkungan sekitarnya. Sama kejadian-kejadian yang dialaminya. Bapakku dari seorang pemuda desa sampai jadi presiden direktur grup Dashan. Di tengah-tengahnya banyak hal yang dialami. Setelah mengalami begitu banyak, sifatnya. Jadi seperti itu terbentuknya. Oh gitu? Terus ada kejadian apa? Ceritanya nggak bisa diceritain dalam beberapa kata. Gini aja. Kapan-kapan aku traktir minum, kita ngobrol pelan-pelan. Aku bakal jelasin semuanya. Oke, deal ya. Deal. Masuk. Ada apa? Pak Tang tiba-tiba ngadain rapat, katanya ada hal penting. Suruh kamu langsung datang. Oke, aku ngerti. Rapat dadakan. Shinru kok belum datang? Sudah disuruh panggil, sebentar lagi sampai. Maaf, aku terlambat. Duduk dulu. Semuanya nunggu kamu. Lain kali jangan telat lagi ya. Iya, Pak Tang. Oke, kita mulai rapat. Mau ngasih tahu ke semua tentang situasi darurat. Yaitu kita. Proyek pembangunan kota lama ini ada sedikit masalah. Awalnya pekerjaan penggusuran kita berjalan lancar. Sekitar 90% penghuni sudah pindah, tinggal beberapa penghuni yang bandel. Setelah negosiasi, mereka setuju untuk digusur dan siap pindah. Tiba-tiba ada kejutan. Ada sebuah perusahaan. Namanya apa? Perusahaan properti Xiu. Ya, ada perusahaan bernama Xiu Property, katanya mereka adalah perwakilan hak-hak penghuni bandel itu. Mau berhenti bernegosiasi dengan kita. Ini jelas-jelas mau naikin harga. Kita sudah selidiki. Perusahaan properti Xiu ini baru saja didirikan dan skalanya tidak besar. Bosnya adalah seorang wanita bernama Wang Shasha. Bagaimanapun juga, menurut saya, orang yang berani melawan kelompok kami, Dashan Group, pasti punya niat buruk. Kami telah menginvestasikan ratusan juta dana dalam proyek ini. Jadi, tolong jangan sembrono, jangan meremehkan. Saya harap semua orang bisa mengesampingkan pekerjaan mereka saat ini dan fokus sepenuhnya untuk memenangkan proyek ini. Ming-na, mulai hari ini kamu adalah penanggung jawab proyek ini. Jika ada masalah, laporkan secara kepada saya. Saya akan berusaha menyelesaikannya. Bukan berusaha, tapi harus diselesaikan. Proyek ini berkaitan dengan apakah keuntungan perusahaan kami bisa memenuhi target dalam 3 tahun ke depan, ini sangat penting. Jadi, saya harap semua orang bisa mendapatkan keuntungan maksimal dengan investasi minimal. Ayah, saya harap Shinru
bisa menjadi asisten saya dalam proyek ini. Bagaimana Shinru? Saya sangat senang bisa belajar dari kakak Mingna. Baik, sudah diputuskan. Saya ingatkan lagi, semua departemen harus bekerja sama sepenuhnya dengan mereka. Baik, tidak masalah. Oke, mari kita bahas topik berikutnya. Silakan duduk. Terima kasih, Kak Mingna, atas kesempatan ini. Sebenarnya, saya sedang mendorongmu ke dalam lubang api. Hal seperti ini, saya tidak bisa menangnya sendiri, terutama saat bernegosiasi dengan orang-orang. Yang macam-macam, saya sangat tidak suka. Jangan bilang ayah, nanti dia akan marah lagi padaku. Tidak apa-apa, kita adalah rekan, mana mungkin membocorkan rahasia internal kepada orang lain. Saya sangat kesal. Tenang saja, Kak Mingna. Saya sudah memikirkan rencana awal. Kita bisa menyewa detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang Zio Property dan informasi tentang penanggung jawabnya. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Yang membuat saya kesal bukan ini. Masalah pekerjaan ada kamu dan orang lain, tidak akan ada masalah besar. Bukan masalah pekerjaan, lalu. Apakah itu Gao Hao? Siapa lagi kalau bukan dia? Ya, hanya Gao Hao yang bisa membuat Kak Mingna seperti ini. Tapi kenapa kalian masih marah? Apa maksudnya masih marah? Dia yang marah padaku. Sudah 2 hari, tidak ada telepon, bahkan SMS pun tidak. Dia pasti sedang sibuk. Kalau begitu, kamu telepon dia dulu. Kenapa setiap kali aku yang harus memintanya? Kalau aku memang salah, aku bisa mengakuinya. Tapi kamu juga lihatkan waktu itu. Itu bukan salahku. Kalau dia benar-benar peduli padaku, dia pasti sudah menghubungiku duluan. Benar juga. Pria tidak boleh terlalu dimanjakan. Kamu masih muda, tapi kok tahu segalanya? Aku suka mendengarkan, jadi tahu sedikit tentang banyak hal. Aku kasih tahu ya, dulu di sekolah aku punya julukan. APA? Disebut kakak penasihat. Sebenarnya cuma tempat sampah perasaan. Tapi aku juga tidak bisa memberikan saran apa-apa. Karena urusan cinta, aku juga tidak bisa membantu banyak. Hanya mendengarkan mereka bicara. Hati mereka bisa sedikit lega. Jadi, Kak Mingna, kalau kamu punya masalah, bisa curhat sama aku. Aku pasti akan curhat. Waktu muda, ayahku meninggalkan kekasih pertamanya dan memilih ibuku. Semua orang tahu dia bersama ibuku karena uang. Sejak itu, dia jadi sukses. Jadi setelah itu, dia sangat benci kalau orang-orang membicarakan dia di belakang, bilang dia meninggalkan cinta demi uang. Jadi topik ini sangat tabu baginya. Ternyata dia pernah mengalami Hal seperti itu ya. Jadi Tang Zong bekerja begitu keras. Karena ingin menghilangkan anggapan itu. Dia ingin membuktikan bahwa semuanya diraih berkat kemampuannya sendiri. Tak kusangka kamu cukup mengenal ayahku. Benarkah? Dia itu, kalau sudah ingin melakukan sesuatu, apapun yang harus dia lakukan, dia pasti akan melakukannya. Itulah dia. Sebenarnya dia cukup susah. Sudahlah. Aku sudah bilang semua yang bisa kukatakan. Semoga bisa membantumu. Terima kasih ya, sudah cerita banyak padaku. Kamu benar-benar ingin belajar dari ayahku? Coba saja. Aku mengagumi orang yang sukses dari nol. Ngomong-ngomong, rumah barumu bagaimana? Sudah nyaman? Lumayanlah. Jangan keras kepala, waktu itu aku merawatmu. Sudah lihat rumahmu begitu buruk. Pindah saja. Tidak apa-apa, tinggal di sana dulu saja. Lagi pula, sewa di sana murah. Saya juga tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang untuk tempat tinggal. Apalagi saya baru masuk ke grup Dashan, belum ada gajinya. Kalau tidak, saya jadi tuan rumahmu. Sewakan kamar yang dulu kamu tinggali. Jangan berpikir macam-macam. Saya melihatmu dari sudut pandang teman, kasihan dan ingin membantu. Terima kasih ya. Terima kasih apa? Saya akan tetap meminta uang sewa, tahu. Saya berterima kasih atas niat baikmu. Tapi tidak apa-apa kalau tinggal di tempatmu. Uang jaminan rumah saya sekarang tidak bisa diambil kembali. Saya tidak ingin memberikan keuntungan kepada tuan rumah itu, biar saya pertimbangkan dulu. Terserah kamu. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Kamu mau apa?
uang jaminan. Apa yang terjadi? Saya ingin menyewa satu kamar di tempatmu. Apa? Apa yang kamu katakan? Hei, apa yang kamu katakan? Saya mau tidur dulu, jangan berisik. Bicaralah nanti setelah bangun tidur. Sial, sudah terlambat, saya terlambat. Kamu sudah bangun, tadinya saya mau membangunkanmu. Tapi lihat kamu tidur nyenyak, jadi tidak tega membangunkanmu. Biarkan kamu tidur lebih lama. Sekarang kamu sudah jadi pejabat tinggi di grup Dashan, terlambat sekali. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Oh ya, jangan lupa sarapan. Selamat pagi, Nona Lee. Tolong berikan saya cangkir kopi. Baik. Sekarang sudah jam berapa? Kakak Mina, ada apa dengan wajahmu? Masalah Gao lagi. Dia kadang dingin kadang panas, saya juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya juga tidak mengerti kalian berdua sudah bertunangan. Masih saja bertengkar seperti anak-anak setiap hari. Tenang saja, dia sedang marah sekarang, tunggu beberapa hari lagi sampai marahnya reda. Dia pasti akan kamu. Kalau benar begitu, baguslah. Oh ya, Kakak Mina. Sebentar lagi saya akan pergi ke Xiu Real Estate untuk berbicara dengan Wang Xiaxia, sang penanggung jawab. Saya ingin melihat seperti apa dia sebenarnya. Berani melawan grup Dashan. Zio Real Estate tidak ada apa-apanya, hanya masalah uang saja. Tahu kan kalau grup Dashan sedang melakukan akuisisi. Cuma mau cari untung aja, kasih aja uangnya kalau perlu. Aku juga mikir begitu. Bagaimana kalau kita pergi bareng? Aduh, pusing. Kamu tahu kan aku 2 hari ini kurang tidur. Kamu pergi sendiri aja, pasti nggak masalah. Baik. Mari kita bicara singkat saja. Bagaimana caranya kamu mau menyerahkan hak milik 7 rumah di tanah itu? Kasih harga, kita nggak ada batasan. Wah, dermawan sekali ya. Sama sekali nggak seperti gaya Tang Jin. Rencana renovasi kota lama sudah sangat mendesak. Kita sudah menginvestasikan banyak dana. Katakan saja, berapa uang yang kamu mau untuk melepasnya? Aku hanya mau bicara dengan Tang Jin. Nggak perlu, direktur utama sudah memberi kuasa penuh padaku. Untuk urusan akuisisi ini, jadi kamu bisa bicara denganku. Maaf, kita benar-benar nggak bisa lanjut. Kalau begitu, apa ada syarat yang bisa kamu ajukan? Kami akan berusaha memenuhinya. Dia masih nggak punya muka untuk menemuiku. Kamu pulang dan sampaikan padanya, aku hanya mau bicara dengannya. Orang lain aku nggak mau. Nona Wang, cara kamu begini nggak akan ada efeknya. Grup Dashan nggak akan berhenti karena kamu. Kamu pegang beberapa penghuni yang nggak mau pindah. Uang yang kamu taruh juga lumayan kan? Perusahaan properti kecil kamu, berapa lama lagi bisa bertahan? Berapa lama perusahaan kami bisa bertahan, itu nggak perlu kamu khawatirkan. Yang penting, kalau aku nggak setuju, kalian juga nggak bisa apa-apa kan? Kamu benar, tapi kami bisa menunggu. Lalu pakai beberapa cara kecil, buat menarik semua partner bisnis kamu. Lalu bicara dengan ban yang dekat. Pak Gao,
Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu? Kamu bilang 2 hari, sekarang sudah seminggu kamu belum juga. Aku sudah berusaha sekuat tenaga mengumpulkan uang. Kalau kamu tidak membayar sewa dan tagihan listrik, aku terpaksa minta kamu pergi. Berapa? Aku yang bayar. Tidak perlu, sanggup tidak perlu. Aku punya 30.000, apa cukup? Sudah cukup, cukup. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Besok aku bawa fakturnya. Terima kasih banyak. Begitu ada uang, aku akan segera mengembalikannya. Tidak apa-apa. Waktu pertama kali datang ke sini, aku juga sama. Waktu itu aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Kita semua adalah teman. Jangan terlalu banyak perhitungan. Kalau begitu, aku traktir kamu minum kopi sebagai bunga. Ya, baiklah. Bunganya datang. Terima kasih. Wanginya enak. Di sini benar-benar tenang dan santai. Suka? Tapi tidak bisa terus seperti ini. Enak sekali, tidak menyangka kamu bisa membuat kopi. Ini adalah impian terbesarku sebelum menjadi dokter. Membuka kedai kopi. Dan bersama dengan orang yang dicintai. Tidak menyangka akhirnya menjadi fotografer terkenal. Jadi nasib ini benar-benar tidak bisa ditebak. Kita semua tidak bisa mengendalikannya. Salah. Nasibmu ada di tanganmu sendiri. Kenapa? Di dunia ini banyak orang punya ide tapi tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Tapi kamu berbeda. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Menjadi dokter, bermain fotografi, dan bisa membuat kopi. Kamu melakukannya dengan baik. Sayangnya kamu tidak pernah fokus. Itu sebabnya tidak bisa mencapai prestasi yang baik. Apakah aku terlalu keras? Sepertinya aku terlalu ikut campur. Bagaimana bisa? Hari ini kamu adalah penyelamatku, kan? Tapi aku tidak bisa selalu muncul di saat yang tepat. Kamu adalah penyelamatmu sendiri. Apa maksudnya? Aku rasa kamu harus merencanakan masa depanmu dengan baik. Gao Hao, Kamu datang. ada apa? Hari ini aku keluar untuk membicarakan sesuatu yang serius. Aku kira kamu ingin mengobrol tentang masa lalu. Kalau begitu aku akan langsung bicara. Bagaimana pendapatmu tentang Lee Sin-ru? Maksudku, kamu tidak merasa dia agak mencurigakan? Mencurigakan apa? Kamu tidak merasa aneh? Dia ini orang yang tidak jelas. Tiba-tiba muncul di depan kita. Apa yang aneh? Ada berapa orang di dunia ini yang kamu kenal sejak lahir? Tapi, kamu mencurigainya begitu. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Hari ini dia tiba-tiba datang ke tempatku. Dan mengatakan hal-hal yang sangat aneh. Lihat. Sejak Lee Sin-ru muncul. Dia langsung masuk ke dalam hidup kita tanpa transisi. Mengenal aku, mengenal kamu, mengenal setiap orang di keluarga Tang. Coba pikirkan dengan tenang. Apakah ini kebetulan? Kalau begitu, apa tujuannya? Inilah yang ingin aku diskusikan denganmu. Aku rasa, kita harus menyelidiki identitas aslinya. Menurutmu, dia dan kamu. Dan setiap pertemuan dengan keluarga Tang. Tidak ada sedikit pun kesan yang disengaja. Kamu begitu percaya padanya. Seorang pria yang sepenuhnya percaya pada seorang wanita. Hanya ada 2 alasan. 2 alasan apa? Pertama, dia adalah ibumu. Kedua, dia adalah kekasihmu. Aku rasa Lee Sin-ru tidak mungkin ibumu, kan? Kamu bilang aku mencintainya. Aku tidak tahu, kamu yang harus bertanya pada dirimu sendiri. Aku juga tidak tahu. Sejak Xin Hui pergi, sudah bertahun-tahun aku tidak memikirkan hal seperti ini. Aku kira aku tidak akan pernah menyukai wanita lain lagi. Kamu membuatku mengambil langkah pertama. Tapi kamu sendiri, tanpa sadar juga sudah melangkah ke sana. Mungkin saja. Tapi menurutku, Lee Sin-ru itu orang yang sangat misterius. Bukan aku punya prasangka padanya. Aku hanya merasa dia punya maksud lain. Tapi tidak tahu apa itu. Aku mengerti perasaan itu. Karena kamu juga punya. Ham, Kalau begitu, menurutku,
Apa kita harus melakukan sesuatu? Kenapa hari ini kamu tiba-tiba datang ke rumahku? Bukannya kamu selalu enggan datang? Kebetulan hari ini tidak ada acara, jadi aku mampir. Aku tidak percaya. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Katakanlah, ada apa kamu mencariku? Aku hanya ingin bertanya tentang Lee Sin-ru. Kenapa? Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya merasa dia orang yang aneh. Kamu tidak merasa begitu? Tidak merasa. Aku dan Sin-ru cukup akur. Kami berdua langsung akrab, meskipun awalnya. Aku juga tidak terlalu mengerti orang ini, tapi sekarang kami berdua adalah sahabat yang bisa membicarakan apa saja. Sebenarnya, dia pernah mencariku, dia menyarankanku untuk bekerja di grup Dashan. Oh ya? Aku tidak tahu itu. Tapi menurutku, banyak hal menjadi lancar karena ada Sin-ru. Termasuk urusan kamu dan aku. Aku cukup berterima kasih padanya. Mungkin saja. Aku hanya merasa dia ada di mana-mana, semua hal ada campur tangannya. Lumayanlah, ada dia semua hal jadi lancar. Itu bagus, kan? Oh ya, Gao Hao, soal masuk ke Dashan. Kamu sudah memikirkannya dengan matang? Aku sih tidak masalah, tapi ayahku, dia merasa kamu ini orang yang cukup mampu dan bisa membantunya. Ayahmu ada di rumah? Ada, di ruang baca sedang melihat dokumen. Kenapa? Aku ingin berbicara dengannya tentang pekerjaan. Kamu memutuskan untuk masuk Dashan? Bicarakan dulu saja. Baiklah, baiklah. Gao Hao, duduklah, duduk. Gao Hao, kenapa hari ini ada waktu datang ke sini? Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan Anda. Aku tebak. Apa aku sudah memikirkan apa yang aku katakan sebelumnya? Begini, meskipun aku tidak paham bisnis dan tidak punya banyak pengalaman. Tapi aku tetap berharap bisa bekerja di grup Dashan. Bagus sekali. Begitulah seharusnya. Coba ceritakan, pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan secara spesifik? Aku lebih suka memulai dari level dasar, untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman kerja. Memulai dari level dasar, itu tidak perlu. Begini saja, kamu bekerja sama dengan Mingna. Bertanggung jawab atas proyek renovasi kota tua di grup Dashan. Kamu akan menjadi manajer proyek. CEO dari grup CEO ini. Pernama Wang Shasha, orang ini tidak biasa. Sekarang Mingna dan Sin-ru. Berdua melawannya, aku agak khawatir. Lee Sin-ru juga bertanggung jawab atas proyek ini, ya. Jangan meremehkannya karena masih muda, dia sangat kompeten. Kalau ada kesempatan, sering-seringlah berkomunikasi dengannya. Tenang, aku pasti akan, bagus sekali. Besok aku akan umumkan dalam rapat perusahaan. Kamu juga datang ya? Oak. Sudah waktunya makan, ayo makan di bawah, yuk. Oke, ayo. Sebelum kita mulai rapat hari ini, aku ingin mengumumkan sebuah pengangkatan penting. Di grup Dashan kami telah menambahkan seorang manajer proyek baru. Dia adalah Bapak Gao Hao. Halo semua, nama saya Gao Hao. Sangat senang bisa bergabung dengan grup Dashan. Semoga di masa depan, dengan bantuan kalian semua, saya bisa terus berkembang dan menciptakan prestasi gemilang untuk grup Dashan. Terima kasih. Nah, Bapak Gao terutama akan bertanggung jawab atas pengawasan dan perencanaan proyek renovasi kota tua kami. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Silakan duduk, duduklah. Baiklah, mari kita mulai rapat. Aku baru saja ingin mengucapkan selamat padamu, kebetulan kamu datang. Kita semua rekan kerja sekarang, tidak perlu terlalu formal. Aku yakin dengan kehadiranmu, proyek ini akan berjalan lebih baik. Padahal kamu yang merekomendasikan aku ke grup Dashan. Sekarang malah begitu formal. Aku ini tidak tahu apa-apa, kedepannya masih butuh bantuanmu. Renovasi kota tua adalah proyek pertamaku di grup Dashan. Mari kita bekerja sama, semoga bisa menyelesaikannya dengan baik. Kamu bilang begitu, aku jadi merasa tertekan. Ada tekanan baru, ada motivasi. Ngomong-ngomong, sebentar lagi aku mau ke Zio Real Estate ketemu bos mereka. Mau ikut aku? Nanti aja deh. Ini urusanmu dari awal. Kalau ada orang lain malah bikin mereka curiga. Iya sih, dia memang agak paranoid. Kalau gitu, kamu siap-siap aja, aku sibuk dulu. Oke. Silakan duduk, Nona. Kamu datang ke sini hari ini, apakah sudah memutuskan? Bisa dibilang begitu. Ada yang bisa saya bantu? Nggak usah, kopi aja. Baik, sebentar.
Terima kasih. Gimana? Kali ini mewakili grup Dashan. Bawa syarat apa? Kalau syaratnya nggak bagus, aku nggak akan setuju. Tentu saja aku nggak akan merugikanmu. Pasti aku usahakan syarat terbaik untukmu. Beneran? Coba dengar. Aku sudah siapkan proposal biar grup Dashan mengakuisisi Xiu Real Estate. Dengan begitu, kamu nggak cuma dapat uang, tapi juga bisa jadi pemegang saham kecil di grup Dashan. Tapi kamu nggak punya hak apa-apa di rapat pemegang saham. Tapi setiap tahun bisa bagi dividen. Enak kan? Kedengarannya memang bagus. Tang Jin setuju? Seharusnya nggak masalah. Kayaknya Tang Jin memang sangat menyukaimu. Lumayanlah. Tapi aku mau tanya, boleh nggak? Rencanamu sebenarnya apa? Rencanaku nggak perlu kamu tahu. Kalau tahu, aku bisa bantu kamu. Kamu mau bantu aku? Betul. Kerja sama kita baru bisa sukses. Saling menguntungkan, itu dasar kerjasama, kan? Rencanaku simpel. Aku mau dapat apa yang seharusnya aku dapat. Tapi targetmu nggak jelas. Aku sulit mengerti, sebenarnya kamu mau apa? Tang Mingna itu anakku. Tang Jin seharusnya juga suamiku. Itu yang aku mau dapatkan. Apa kamu mau merebut mereka kembali? Nggak boleh? Bukan nggak boleh, tapi nggak realistis. Kalau ini nyata, aku tidak akan duduk di sini. Aku sudah berjuang begitu lama, sekarang akhirnya ada kesempatan ini. Bisa mendekati putriku dan Tang Jin. Kali ini aku pasti tidak akan melewatkannya. Aku mengerti maksudmu, tapi hal ini bukan sesuatu yang bisa selesai dalam waktu singkat. Tapi, Nona Sasha, kamu sepertinya terlalu serakah. Kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu? Orang melakukan sesuatu, bukan untuk uang, ya untuk perasaan. Tapi sekarang kamu ingin keduanya. Kemampuanku terbatas, aku bisa membantumu mendapatkan uang. Tapi soal perasaan, itu tidak bisa dipaksakan. Aku tahu itu. Aku hanya butuh bantuanmu. Beri aku satu kesempatan saja. Menciptakan kesempatan. Nona, kopi Anda. Terima kasih. Silakan dinikmati. Biarkan aku sendiri yang pergi ke grup Dashan untuk bernegosiasi. Nanti kamu siapkan kontraknya, aku pasti akan setuju. Tidak akan membuat siapapun kesulitan. Baik, aku akan atur untukmu. Tapi sekarang aku tidak bisa langsung menyetujui. Aku tunggu kabarmu. Shinru, kamu pernah coba pijat aromaterapi sebelumnya? Belum. Bagaimana rasanya? Rasanya cukup enak. Terima kasih sudah mengajakku. Ah, jangan sungkan. Kamu asistenku, aku harus baik padamu. Masih banyak hal yang harus kamu lihat nanti. Sayang sekali. Kalau ibuku masih ada. Pengin sekali mengajaknya menikmati ini. Oh ya? Kak Mina, Ya? kenapa jarang dengar kamu cerita tentang ibumu? Dia juga sudah tidak ada. Maaf ya. Tidak apa, sudah lama berlalu. Sebenarnya hubunganku dengan ibuku tidak terlalu dekat. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Bagaimana bisa? Hubunganku dengan ibuku sangat dekat. Kalau bicara soal ini, aku memang merasa agak menyesal. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Ibuku terhadapku, bagaimana ya? Terlalu sopan. Seperti aku bukan anak kandungnya. Maaf ya. Tidak apa-apa, itu sudah lama. Lagi pula sekarang aku punya ayah. Ada Gao Hao, aku sangat senang. Baguslah. Aku iri pada kakak Mina yang begitu bahagia. Tidak seperti aku. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bahkan pacar pun tidak ada. Bagaimana hubunganmu dengan Minglang? Aku juga tidak tahu. Minglang ini sulit ditebak. Iya, aku tumbuh besar bersama Minglang. Aku pun tidak terlalu mengenalnya. Tapi soal ini, aku bisa membantumu mencari tahu. Tidak usah. Aku lebih baik melakukannya sendiri. Kamu memang selalu seperti ini. Tidak mau merepotkan orang lain, tapi selalu membantuku. Kalau kamu selalu seperti ini, bagaimana aku bisa membalasmu? Untuk apa dibalas? Bukankah kita teman baik? Balas apa? Memang benar kata-katamu. Tapi aku selalu merasa harus melakukan sesuatu untukmu. Kalau kamu tidak mau apa-apa, aku bisa curiga dengan niatmu.
Kalau begitu, Kakak Mingna. Aku bilang, jangan tertawa ya. Masa sih? Aku berharap bisa seperti sekarang ini. Ikut Kakak Mingna ke tempat-tempat seperti ini. Makan makanan enak. Dan melihat hal-hal baru. Sesederhana itu? Kamu cuma punya cita-cita kecil ya? Iya, kalau bukan karena Kakak Mingna. Bagaimana aku bisa datang ke sini dan menikmati? Tidak masalah, nanti pasti aku ajak kamu. Baik. Aku takut akan tersesat. Tersesat dalam kemewahan yang diberikan musuhku. Hidup sekarang membuatku bimbang. Tapi aku pasti tidak akan memberikan cinta sejati pada mereka. Aku harus selalu mengingatkan diriku sendiri. Semua ini palsu. Aku datang bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk berteman, bukan untuk pacaran. Aku ingin membela kakakku. Termasuk Tang Minglang yang mengecewakanmu. Aku harus melakukan ini. Kamu harus memberiku kekuatan. Setelah semua ini selesai, aku akan kembali seperti semula. Sindru, malam ini aku ada acara, pulang agak terlambat. Kamu harus jaga diri baik-baik. Jangan sembarangan pergi. Dan jangan biarkan orang asing masuk, kalau tidak ada urusan, nonton TV saja. Hari ini tidak ada yang berebut saluran denganmu. Tuan Tanah Tang Minglang. Kamu ini, kenapa tidak kirim pesan saja? Li Xinru, jangan tertipu oleh orang ini. Dia adalah pengacau, khususnya memainkan perasaan wanita. Ini adalah trik kecilnya. Halo, Tuan Tang. Ini adalah data Li Xinru. Asal usul Li Xinru. Dan sekolah tempat dia lulus, aku juga sudah menyelidikinya. Li Xinru sudah lulus lebih dari setahun. Orang tuanya sudah meninggal. Data yang kamu berikan hampir sama dengan yang aku tahu. Bisakah lebih detail lagi? Orang tuanya sepertinya asli kota ini. Ayahnya bernama Liming, ibunya bernama Zhangqian. Yang lain masih butuh waktu untuk menyelidiki. Kamu bilang nama orang tuanya siapa? Liming, Zhangqian. Mereka juga asli kota ini. Sepertinya iya, tapi tidak berani memastikan. Ini adalah dokumen adopsi Xinhui pada waktu itu. Kenapa bisa begitu kebetulan? Pentingkah? Langkah selanjutnya fokusku. Akan aku letakkan pada orang tuanya. Baik, bantu aku menyelidiki. Orang tuanya. Latar belakang detailnya dan apakah Li Xinru punya saudara kandung? Dan kenapa dia pindah kembali tinggal di sini? Baik, aku akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih atas kerja kerasmu. Segera berikan data yang kamu temukan padaku. Sejak Li Xinru muncul, dia tiba-tiba saja muncul dalam hidup kita tanpa transisi. Mengenal saya, mengenal kamu, mengenal setiap orang di keluarga Tang. Kamu pikirkan dengan tenang. Apakah ini kebetulan? Li Xinru adalah orang yang sangat misterius. Bukan karena saya punya prasangka terhadapnya. Saya hanya merasa dia punya niat lain. Tapi tidak tahu apa itu.
kamu sudah kembali. Kenapa tidur di sini? Kenapa kamu menatap saya? Dan begitu dekat. Jangan-jangan kamu punya niat jahat terhadap saya. Coba tebak. Ternyata kamu penakut. Saya tidak sedang menunggu kamu. Saya ketiduran karena nonton TV. Saya tahu, ngapain menjelaskan? Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Ada apa? Bicaralah besok saja. Benar-benar tidak sedang menunggu saya. Menurut kamu? Siapa nama orang yang bertanggung jawab di Zhu Real Estate itu? Sasawan Sasa. Sekarang dia bagaimana sikapnya? Saya pernah berinteraksi dengannya, ambisinya besar. Mengendalikan beberapa penghuni yang bandel itu bukan untuk uang. Tetapi ingin melalui cara ini. Bekerja sama lebih banyak dengan grup Dashan. Oh begitu, apa syaratnya? Kamu penuhi saja. Saya juga berpikir begitu, tapi dia punya syarat lain. Dia ingin berbicara langsung dengan kamu. Dengan saya? Iya. APA maksudnya? Saya juga tidak bisa menebak maksudnya. Mungkin dia merasa saya tidak cukup penting. Ingin mencari orang yang cukup penting untuk berbicara dengannya. Dia memang cukup merepotkan. Saya juga merasa Wan Sasha ini sulit dihadapi, tapi kerjasama kali ini sangat penting. Berkaitan dengan target keuntungan grup Dashan beberapa tahun ke depan. Saya tidak ingin menyetujuinya, tapi setelah dipikir-pikir, proyek sebesar ini lebih baik Min Najir. Kamu yang langsung menanganinya. Baiklah, saya akan menemuinya. Kamu atur waktunya. Hari ini juga kita bicara. Oke. Bawa Gao Hao. Hal ini tidak perlu melibatkan Menir Gao, kan? Gao Hao baru saja masuk perusahaan, belum familiar dengan bisnisnya. Ini kesempatan bagus untuk membantunya lebih familiar dengan bisnis. Ya, sekalian mempererat hubungan kalian sebagai suami istri. Pinter. Kalau begitu, kamu yang atur janjinya. Beritahu aku setelah selesai. Baik, saya akan segera mengurusnya. Nona Shasha, senang kamu datang hari ini. Iya, nanti kita ketemu. Sampai jumpa. Halo, saya sedang bekerja. Saya tahu, saya baru saja turun dari mobil. Turun dari mobil. Kamu mau kemana? Ke sini, ke tempatmu. Bisa kita ketemu? Nona, berapa orang? Saya cari seseorang. XINRU. Nona, mau pesan apa? Kopi saja, terima kasih. Baik. Kenapa tiba-tiba datang? Ada apa? Kejutan, bukan? Kenapa? Kamu tidak senang? Kamu datang untuk apa? Melihat Mew. Saya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dilihat. Sekarang sudah lihat, kapan kamu pulang? Saya tidak pulang. Kamu tidak pulang. Ayah. Sebelum datang, saya sudah memutuskan. Saya minta tolong di sini. Di kantor hukum, saya dapat kerja sebagai asisten pengacara. Gajinya cukup. Kamu baik-baik saja di rumah. Ngapain datang ke sini? Lagi pula kamu kan sudah pengacara. Ngapain jadi asisten? Kamu gila ya? Saya melakukan ini semua untukmu. Saya pikir, kita berdua hidup terpisah terlalu lama, bukan solusi. Kalau kamu tidak mau pulang, saya yang datang ke sini. Shinru, saya sudah memutuskan dengan berat hati untuk melakukan ini. Saya sudah memikirkan semuanya, kita akan
Sekarang kamu tinggal di mana? Barang bawaan saya sekarang di hotel. Saya pikir saya bisa pindah ke sini tinggal sama kamu. Tidak bisa. Saya juga sementara tinggal di rumah teman. Mungkin tidak nyaman untuk menerima kamu. Kalau begitu saya tinggal di hotel dulu. Cari rumah pelan-pelan. Maaf ya, Xiatian. Kamu datang pun aku tidak bisa membantu. Tidak apa-apa. Hal-hal ini bisa aku atasi sendiri. Tunggu sampai aku menemukan rumah yang cocok, baru aku ajak kamu tinggal bersama. Agar kamu tidak perlu repot tinggal dengan orang lain nanti. Rencanaku belum selesai. Aku tidak ingin ada orang lain yang ikut campur. Aku bisa membantumu. Tidak, ini urusanku sendiri, bukan urusanmu. Aku tidak ingin melibatkan siapapun. Aku harap kamu mengerti. Tapi, Nona, kopi Anda. Xiatian, dengarkan aku, kamu lebih baik pulang saja. Kamu datang ke sini tidak bisa membantu apa-apa. Aku juga tidak ingin kamu melakukan pengorbanan besar seperti ini. Aku serius. Tidak apa-apa Shinru, aku benar-benar tidak tenang. Kamu sendirian di sini. Dan aku datang untuk menunggu sampai semua ini selesai. Kita berdua bisa hidup bersama dengan baik. Shinru, aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu lagi. Kita berdua mulai lagi, ya? Xiatian, jangan seperti ini. Kamu tahu kan? Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Jika kamu benar-benar pernah mencintaiku, tolong hormati pilihanku. XINRU. Hari ini aku ada rapat penting. Kita selesaikan dulu untuk hari ini. Baiklah. Kamu pikirkan baik-baik saranku. Kamu tinggal di sini juga tidak ada artinya. Xiatian. Tadi kamu bilang ada rapat penting, kan? Aku antar kamu naik mobil. XINRU. Besok ada waktu? Kita ketemu besok, ya? Aku akhir-akhir ini sangat sibuk. Sedang mengikuti sebuah proyek, jadi tidak ada waktu. Kalau begitu kapan aku bisa mengajakmu? Nanti saja. Kalau ada waktu, aku akan menghubungimu. XINRU. Kamu berubah. Semua orang bisa berubah. Ingat kata-kataku, aku akan selalu melindungimu. Aku baik-baik saja, tidak perlu dilindungi siapapun. Kamu yang harus merawat dirimu sendiri. Mobilnya sudah datang. Kamu beruntung hari ini, cepat sekali dapat taksi. XINRU, aku. Ayo, cepat naik, kita hubungi lagi nanti. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa, ayo pergi. Pak, saya mau tanya, tempat saya naik tadi. Di sebelah ada gedung. Perusahaan apa itu? Itu perusahaan Grup Dashan. Perusahaan terkemuka di sini. Perusahaan terbuka. Kesejahteraan karyawannya cukup baik, tapi orang biasa susah masak. Nah, saya lihat kamu dari luar kota, datang kerja di sini ya? Orang luar kota susah masuk perusahaan ini. Cukup susah. Tidak apa-apa, Pak. Saya cuma tanya-tanya. Terima kasih. Sama-sama. Grup Dashan. Nona Sasa, maaf sekali. Masih ada satu rekan kami yang belum datang. Tidak masalah, kita bisa ngobrol sendiri. Nona Wang sepertinya suka ngobrol. Apa kalian sadar, sebenarnya kalian berdua mirip? Benarkah, Eria?